Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Moharani, BP 19-1055-2002, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Baiklah, di sini dalam rangka memenuhi tugas pengantar ekonomi makro, saya akan menjelaskan tentang perekonomian tiga sektor. Baiklah, sebelum kita mempelajari tentang ekonomi tiga sektor, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti keluarga dan nomos yang berarti hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada perekonomian tiga sektor. Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Dengan demikian, menganalisis perekonomian tiga sektor pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah ke atas kegiatan dalam suatu perekonomian. Baiklah, di sini kita akan masuk kepada diagram perekonomian tiga sektor. Pada perekonomian tiga sektor ini terdapat rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Baiklah, di sini kita bisa lihat rumah tangga konsumen memberikan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Lalu rumah tangga produsen memberi balas jasa seperti gaji, upah, sewa, atau profit kepada rumah tangga konsumen. Lalu rumah tangga produsen memberikan pasar output atau pasar barang dan jasa kepada rumah tangga konsumen. Lalu rumah tangga konsumen membalas jasa dengan konsumsi rumah tangga kepada rumah tangga produsen. Setelah itu peran pemerintahnya, rumah tangga konsumen membayar pajak kepada pemerintah, juga rumah tangga produsen membayar pajak kepada pemerintah. Lalu pemerintah memberikan subsidi kepada rumah tangga produsen akan faktor yang diproduksi. Selanjutnya kita akan masuk kepada campur tangan pemerintah dalam perekonomian, menimbulkan dua perubahan penting, yaitu yang pertama, pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan atas konsumsi rumah tangga. Yang kedua, pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Kedua aliran pengeluaran atau pendapatan ini akan mengubah pola aliran pendapatan dalam perekonomian. Dalam ekonomi tiga sektor belum terdapat kegiatan mengekspor dan mengimpor. Oleh karena itu, ekonomi tiga sektor dinamakan ekonomi tertutup. Selanjutnya yaitu aliran pendapatan dan pengeluaran. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian ini akan menimbulkan tiga jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. Tiga jenis aliran yang baru tersebut adalah: yang pertama, pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Yang kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu pembayaran sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari dua sumber. Yang pertama, dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga, dan utang oleh perusahaan. Dan yang kedua, dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu syarat keseimbangan. Syaratnya yaitu Y sama dengan AE atau Y sama dengan C tambah I tambah G. Di mana Y adalah penawaran agregat, C adalah konsumsi rumah tangga, G yaitu pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa, I investasi perusahaan, dan AE pengeluaran agregat. Dan selanjutnya yaitu persamaan pada setiap pendapatan nasional, Y sama dengan C tambah S tambah T. Lalu persamaan untuk keseimbangan setiap pendapatan nasional, C tambah I tambah G sama dengan C tambah S tambah T. Jika C dikurangi dari setiap ruas,
Maka dalam perekonomian, tiga sektor I dan G adalah suntikan ke dalam sirkulasi aliran pendapatan. Sedangkan S dan T adalah kebocoran. Sebagai kesimpulan, dapatlah dirumuskan bahwa dalam perekonomian tiga sektor yang mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan I ditambah G sama dengan S ditambah T. Selanjutnya jenis-jenis pajak, yaitu ada 4. Yang pertama pajak objektif, yaitu pajak yang dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi para wajib pajak. Misalnya PPN dikenakan kepada mereka yang membeli barang dan jasa. Yang kedua pajak subjektif, yaitu pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan wajib pajak. Yang ketiga pajak langsung, yaitu jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang berwajib untuk membayar pajak. Yang keempat pajak tak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada pihak lain. Selanjutnya bentuk-bentuk pajak pendapatan ada 3. Yang pertama pajak regresif, pajak proporsional, dan pajak progresif. Pajak regresif yaitu sistem pajak yang presentasinya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Dalam sistem ini, pada pendapatan rendah, pajak yang dipungut meliputi bagian yang paling tinggi dari pendapatan tersebut. Yang kedua pajak proporsional, yaitu presentasi pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari tingkat pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi. Yang ketiga pajak progresif, yaitu sistem pajak yang presentasinya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Selanjutnya kita masuk kepada efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Setiap pemungutan pajak akan menimbulkan perubahan terhadap pendapatan disposable atau YD. Pajak sebanyak T akan menyebabkan pendapatan disposable turun sebanyak T, maka delta YD sama dengan min T. Pemerosotan pendapatan disposable akan mengurangi konsumsi dan tabungan RT atau rumah tangga. Jumlah konsumsi dan tabungan yang berkurang adalah sama dengan pengurangan pendapatan disposable. Maka delta YD sama dengan min T sama dengan delta C ditambah delta S. Di samping tergantung pada perubahan pendapatan, disposable pengurangan konsumsi ditentukan oleh MPC dan MPS. Perhitungannya dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan delta C sama dengan MPC dikali delta YD. Selanjutnya kita masuk kepada pengeluaran pemerintah. Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju, pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai ADM pemerintah, membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, membayar gaji pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan, membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai untuk infrastruktur yang penting. Artinya adalah pembangunan adalah beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah. Yang terakhir yaitu penentu pengeluaran pemerintah. Yang pertama proyeksi jumlah pajak yang diterima. Dalam menyusun anggaran belanja pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterima. Makin banyak jumlah pajak yang diterima, makin banyak pula pemerintah akan melakukan kegiatan. Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai yaitu mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi, mempercepat pembangunan ekonomi. Untuk mempercepat kegiatan tersebut, seringkali perbelanjaan uang yang lebih besar daripada perolehan dari pajak. Yang ketiga yaitu pertimbangan politik dan keamanan. Pertimbangan politik dan kestabilan negara selalu menjadi salah satu kekacauan politik atau keamanan. Keadaan seperti itu akan menyebabkan kenaikan perbelanjaan pemerintah yang sangat besar. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.